Assalamualaikum, saya bukan dokter, ahli biologi juga bukan, dukun aja juga bukan, apalagi dukun sunat, dukun pijet. Tapi karena pengalaman hidup bertahun-tahun memantau sana-sini, lama-lama tahu juga bahwa marka-marka tertentu di hasil lab itu artinya apa, dan marka-marka tertentu itu bahkan dokter-dokter aja juga banyak yang nggak terlalu paham, apalagi gue. Satu marka yang penting lagi ya, yang belakangan banyak dibahas dan diomongin, itu disebut indeks triglycerid glukosa atau triglycerid glucose index. Kalau yang mau ilmiah banget bisa googling sendiri, tapi kalau mau yang gampang-gampangan yuk kita bahas di sini. Indeks triglycerid glukosa ini diyakini oleh banyak pakar kekinian bisa jadi alat ukur sederhana yang walaupun tidak akurat sekali bisa digunakan untuk mengecek insulin resistan dan atau fatty liver yang serius, bisa juga dibilang gangguan atau sindrom metabolisme, bisa juga untuk prediktor terhadap potensi serangan mendadak. Kenapa sih mengukur resisten insulin itu penting? Apa juga pentingnya mengukur kondisi fatty liver? Itu pertanyaan ilmiah lah ya, bukan bagian kita untuk menjawabnya. Tapi singkat kata ya kemarin itu, kalau kita udah kena kondisi resisten insulin, nah apalagi terus fatty liver, itu ujungnya bisa merambat ke mana-mana, berbagai penyakit degeneratif serta komplikasinya, dan itu merupakan penyebab kematian nomor 1 di negara-negara maju dan di negara kita juga. Dan semakin dalam kita dalam permasalahan itu, kita mesti nyadar untuk nyembuhinya itu nggak bisa lagi pakai yang tipis-tipis, dan juga nggak bisa lagi ngandelin dokter yang masih coba-coba atau ilmunya nanggung. Gitu sih kira-kiranya. Gunanya yang lain, indeks ini tuh bisa jadi alat untuk mengukur orang-orang yang diet atau makan obat, gimana progresnya, positif atau mandek. Kalau udah rutin makan obat berminggu-minggu, tapi ternyata skornya nggak bergeming, ya berarti obatnya nggak manjur gitu aja. Kalau udah jalanin diet tertentu, terus skornya membaik, nah bisa nambah semangat kan ya. Yuk, sekarang kita bicara rumusnya triglycerid glucose index. Kalau yang malas pakai rumus, bisa browsing aja, cari kalkulatornya. Ada beberapa situs yang bisa dipakai. Kita masukkan skor triglycerid kita dalam satuan miligram per desiliter. Terus skor gula puasa kita dalam satuan yang sama, ketemu deh. Contoh nih saya. Hasil cek Oktober lalu, gula puasa 90, triglycerid 83. Ini triglycerid puasa juga ya. Skor indeksnya ternyata 4,46. Alhamdulillah. Ini menurut si kalkulator, berdasar hasil penelitian para ahli, tidak termasuk resisten insulin, dan juga tidak termasuk kena fatty liver serius. Semoga benar nih, walau. Jadi, batas-batasnya gimana sih? Menurut MD Up tadi, merujuk ke penelitian Salazar dan kawan-kawan, batas untuk resistensi insulin itu skor indeks 4,49. Kalau di atas itu jelek. Terus, kalau yang parah lagi, itu di atas 8,5. Widih, ngeri ini ya. Tidak saja resisten insulin, biasanya 8,5 atau lebih itu gambaran sudah adanya fatty liver yang serius. Bahkan ada pakar yang bilang ya, yang skornya udah di atas 8,5 ini, itu udah tanda-tanda deket banget sama serangan mendadak. Entah stroke atau kardiovaskuler atau komplikasi diabetes yang serius, wala. Di situsnya, Mike Mutzel bilang skornya dia itu cuma 2, loh. Hebat juga. Tapi ini skor bukannya makin kecil makin hebat sih. Skor yang terlalu kecil itu juga bisa indikasi kadar gulanya hipo kan ya, dan itu nggak normal juga. Kalau mau dihitung manual, bisa juga. Asalkan yaitu tadi, kita punya data triglycerid dan gula puasa. Rumusnya seperti ini nih. Triglycerid glucose index itu sama dengan ln dari triglycerid dikalikan dengan fasting glucose, terus dibagi 2. Fasting triglyceridnya dalam miligram per desiliter, begitu juga fasting glukosnya. Kalau skor saya dimasukin, ketemu juga tuh 83 kali 90 sama dengan 7470. Terus angka ini dilonkan, logaritma natural ya. Yang biasa pakai kalkulator saintifik mestinya dapat tahu. Ln 7470 itu sama dengan 8,92 dibagi 2 aja berbet. Ketemu deh 4,46 persis si kalkulator tadi. Ya, nggak tahu ini kenapa mesti dibagi 2, tapi konsensus para ilmuwan kayak gitu. Cuma di sini kita mesti lihat 2 penentunya tuh ya, yaitu triglycerid dan gula puasa. Kalau glukosa puasa rendah itu indikasi ya, sebenarnya regulator glukosa di tubuh kita masih berfungsi dengan lumayan, atau bisa juga karena itu dibantu obat suplemen. Tapi kalau triglycerid tinggi, itu tanda-tanda pencet-pencet balon gitu, glukosa ditekan tapi melenting ke triglycerid. Nah,
Artinya keadaan keseluruhan sistem metabolisme kita itu masih belum oke. Apa bisa sih gulanya tinggi tapi trigliseridnya rendah? Nah, nggak tahu juga tuh. Jadi, kemarin kan kita udah bilang, untuk ukur-ukur kondisi metabolisme kita, itu cek gula puasa. Kalau gula puasa selangit, mesti cepat-cepat diatasi. Terus, kalau gula puasa udah rendah, cek lagi gula 2 jam PP. Kalau masih tinggi, itu berarti masih slow juga. Nah, sekarang ini lebih jauh lagi. Kalau mau ngecek terincingnya liver kita dari fatty liver dan bagusnya metabolisme kita terkait pengelolaan gula, karbo, dan lemak, itu mesti dilihat sekalian trigliseridnya. By the way, ini kalau istri saya ternyata, waduh, rada kepleset nih. Tapi udah treatment dengan diet yang lumayan serius 2 bulanan ini. Semoga nanti kalau dicek lab lagi bisa membaik. Nah, gitu deh. Jangan lupa ada satu skor lagi yang penting dalam kaitannya dengan metabolisme dan resistensi insulin, yaitu rasio trigliserid terhadap HDL kolesterol yang dulu kita udah bahas. Kalau keburu lupa atau belum tahu bisa dicek video yang lalu. Terima kasih.